Hai, apa kabar? Ya, kalian siap buang uang 4,5 juta demi Google Pixel 6a ini? Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi saya pakai Google Pixel 6a ini udah selama 2 minggu ke belakang. Dan kenapa saya bilang, apakah kalian yakin mau buang uang buat Google Pixel 6a ini? Karena selama 2 minggu ke belakang saya pakai ini, saya ngerasain kayaknya HP ini tuh lebih banyak kurangnya dibandingkan bagusnya. Karena dengan budget 4,5 juta, saya lihat di pasaran sana tuh ada beberapa HP yang lebih menarik dari brand lain. Contoh, Poco itu punya F5, si Monster yang varian 8GB. Itu saya cari RAM 8GB Poco F5 itu ada di range sekitar 4,7 jutaan. Atau dari iQOO itu ada iQOO Z7. Dari Samsung itu ada Samsung A34 yang menarik dengan Dimensity 1080 meskipun secara layar di depannya itu agak kurang. Dan jadi dari kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan, saya bakal ceritain ke kalian semuanya, apa aja kekurangannya, apa aja kelebihannya. Tapi di sini karena lebih banyak kekurangannya, saya bakal bahas kekurangannya dulu di awal. Jadi HP ini tuh kan nggak resmi ya, nggak resmi di Indonesia, so otomatis mungkin kalian bakal deg-degan gitu ya seterusnya setelah beli HP ini, kira-kira emailnya bakal aman atau enggak. Kalau kalian hoki kayak saya, itu Google Pixel 6a saya ini email 1, email 2-nya itu kedaftar di Bea Cukai. Jadi saya mau pakai dual SIM itu bisa. Di sini saya udah pakai SIM pertama yang fisik itu menggunakan Telkomsel, dan juga SIM yang kedua eSIM menggunakan XL, dan so far ini tuh berjalan dengan sangat aman. Tapi kan kita nggak tahu ya, unit-unit yang lain itu pasti berbeda kondisinya dengan unit yang saya dapat. Apakah kalau bayar resmi yang ada surat pembayaran Bea Cukainya itu yakin sih aman. Tapi kalau misalnya nggak ada suratnya itu loh, apakah bakal bertahan lama emailnya atau enggak, dan itu cukup bikin deg-degan. Kedua, meski secara spek dia udah support 5G, tapi jaringan 5G-nya nggak bisa dipakai di Indonesia. Karena itu ada perbedaannya dari pita jaringan yang digunakan antara Pixel 6a ini sama provider yang ada di Indonesia. Kalau kalian nyari HP dengan budget 4,5 juta yang udah wajib bisa 5G-nya itu jalan, udah mending skip aja si Google Pixel 6a ini. Karena HP-HP lain yang saya sebutkan tadi itu 5G-nya itu udah pasti bisa dipakai di Indonesia. Ketiga, ini ngecasnya tuh lama banget ya. Pixel 6a ini kapasitas chargernya itu mampu sampai dengan 18 watt. Untuk ukuran 2023, ya menurut saya ini lambat ya. Ngisi dari 10 sampai 100 itu butuh waktu 1 jam 45 menit. Yang mana HP-HP yang saya sebutkan tadi tuh punya pengecasan yang jauh lebih cepat. Ada yang 45 watt, ada yang 60 watt yang bisa ngecas ya paling penuh itu bisa cukup dalam 1 jam aja. Tapi untungnya ini masih kebantu dengan performa baterainya yang masih lumayan oke ya. 4400 mAh bisa tahan sekitar ya 1 hari lah ya hitungannya. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 sorean itu screen on time hampir 4,5 jam. Keempat, kekurangannya, aduh banyak banget ya kekurangannya, udah 4 biji aja ya. Dengan harga 4,5 juta, kalian masih mau pakai HP 60Hz? Elah bang, masa kayak gitu aja dikomplain? No, Apple 16 juta masih 60Hz. Ya, jangan dibandingin sama Apple ya, karena kan Apple ya Apple, Android ya Android. Dengan budget 4,5 juta Android lain tuh banyak ya yang udah 120Hz. Tapi si Google Pixel 6a ini terima, nggak terima masih 60Hz. Cuman untungnya ya, karena ini Google Pixel yang pakai Android stock, jadi itu lumayan kebantu dengan transisinya tuh yang smooth banget, dan lumayan bisa bikin lupa kalau ini tuh 60Hz. Cuman kalau pas buka atau scrolling medsos kayak IG atau YouTube gitu ya, bakal inget lagi kalau ini tuh 60Hz. Kelima, HP ini tuh panas banget, terutama kalau kalian pakai main game. Buat kalian yang gamers yang intensif, ya lupakanlah HP ini. Karena kayaknya ini tuh penyakit dari Google Tensor yang seri pertama ya. Karena waktu dulu saat Google Tensor seri pertama dipakai di Pixel 6 itu saya udah pakai, dan emang penyakitnya tuh panas. Dan sampai di Pixel 6a ini panasnya itu masih berasa. Terakhir di budget segini kita cuma dapetin kapasitas internal memori 128GB aja. Dan buat saya jujur 128GB itu sangat sempit ya untuk zaman sekarang. Dan Google Pixel 6a saya ini 128GB udah keisi sekitar 85%-an. Enaknya, idealnya sih zaman sekarang tuh 256GB lah. Dan kita juga di sini nggak bisa ada opsi tambahan untuk penambahan memori menggunakan SD card misalnya. So HP-HP yang saya sebutin tadi lagi itu udah
udah support 256 GB untuk penyimpanannya. Nah, itu dia tadi dari 2 minggu pengalaman saya, segitu banyak kekurangan dari Google Pixel 6a. Tapi kalau kalian masih ngotot, masih pengen banget pakai Google Pixel 6a, setidaknya saya punya 4 kelebihan yang saya rasakan dari Google Pixel 6a ini, dan mungkin bisa jadi alasan buat kalian milih si Google Pixel 6a ini. Kalau kalian pengen punya HP yang jelas mengenai update softwarenya, udah paling bener ya Google Pixel. Untuk masalah ini, terutama HP kelas menengah, paling cuman Samsung yang bisa jadi saingannya. Untuk brand lain, ada yang bisa janjiin panjang ya. Bahkan setahu saya bisa sampai 4 tahun gitu mereka janjiin update softwarenya. Tapi masalah konsistensinya yang memberikan update 1 bulan sekali atau at least 2 bulan sekali ketika ada masalah minor, itu masih dikit. Dan kadang-kadang baru 3 atau 4 bulan sekali dikasih update. Oke, bener gitu ya, panjang 4 tahun, tapi kurang konsisten dalam memberi update-nya. Terus karena Android sendiri adalah buatan Google, so otomatis kita bisa langsung dapetin fitur terupdate yang dikasih dari tiap versi Android-nya. Contoh kayak Magic Eraser, fitur yang bisa ngilangin objek ganggu yang ada dalam foto kita kayak gini. Beberapa brand lain sebenarnya juga bisa menggunakan fitur ini, misalnya Samsung. Cuman dari beberapa komen yang pernah saya baca, itu tuh nggak semua fitur ini bisa jalan di HP-nya Samsung. Tergantung kustomisasi yang dikasih masing-masing brand HP lainnya. Lanjut, meskipun panas ketika dipakai buat ngegame, tapi Google Pixel 6a ini punya performa yang ngebut untuk penggunaan harian. Karena emang basicnya dia akan menggunakan chipset flagship yang digunakan sama Google Pixel 6 dan juga 6 Pro. Jadi untuk penggunaan harian ini tuh gesit banget dan nggak perlu khawatir. Meski RAM yang dipakai cuma 6 GB, tapi tenang, sistem yang dipakai tuh ringan. Jadi untuk multitasking masih aman banget. Dan saya cukup jarang merasakan adanya aplikasi yang loading ulang saat berpindah-pindah aplikasi. Ketiga, untuk performa kamera ini tuh mungkin agak sedikit subjektif ya. Apakah kalian suka hasil foto yang gonjreng, terus langsung siap posting tanpa perlu edit-edit warna lagi, atau juga dia melewati cukup banyak proses computational fotografi kayak hasil fotonya Samsung atau Oppo gitu ya. Itu silahkan pilih aja Samsung atau Oppo atau Vivo atau brand lainnya. Tapi kalau kalian lebih suka hasil foto yang cenderung natural, itu Google Pixel 6a ini bisa jadi salah satu jawabannya. Karena secara warna dia tuh lebih natural, sesuai dengan apa yang mata kita lihat. Gambarnya tajam, warna yang konsisten antara lensa utama dan juga lensa ultrawide, dan juga foto gelap atau foto malam yang bagus banget dengan fitur night sight andalan Google. Sementara untuk video juga di hasilnya udah stabil karena ada OIS hasil rekaman yang bisa kalian langsung lihat aja. Oke, ini untuk kamera belakang Google Pixel 6a, resolusi 4K 60 fps dengan mode stabilisasi standar. Tapi sebenarnya dengan mode stabilisasi standar aja dia udah oke banget ya, karena ada OIS, jadi udah stabil. Untuk warna kalian bisa lihat ya, untuk langitnya itu cerah, autofocus juga sangat cepat, bagus ya. Nggak ada yang salah lah pokoknya kalau Google Pixel itu foto, video menurut saya sih masih oke, selama kalian tidak expect warna yang gonjreng, karena warnanya emang bener-bener natural. Sekarang kita balik untuk kamera depannya ya. Oke, lanjut untuk kamera depannya ini di resolusi 1080. Lupa saya mention kalau di Pixel itu dia bisa ganti-ganti lensa langsung di saat proses perekamannya. Contohnya kayak gini ya, ini 1,4, ini 1. Begitu juga di kamera belakang itu bisa ya. Ini salah satu opsi yang cukup enak juga ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan seberapa luas angle yang ingin diambil. Hasilnya sih oke, mantap. Ya, kekurangannya seperti yang udah saya jelaskan di video. Tinggal kalian menentukan. Keempat, kalau kalian adalah orang yang suka dengan HP yang anti mainstream kayak saya, jarang dilihat oleh orang lain, jarang dipakai oleh orang kebanyakan, Google Pixel 6a ini bisa jadi salah satu solusinya. Karena emang secara pengguna itu terbatas banget, jadi kalian bisa terlihat lebih eksklusif, lebih berbeda dibandingkan dengan orang kebanyakan. Nah, itu dia tadi. Kalian udah dengerin banyakan kekurangan dibandingkan kelebihannya. Tapi kalau kalian tanya ke saya, apakah tetap pakai si Google Pixel 6a ini buat harian? Jawabannya
Ya, tentu saja saya tetap pakai. Karena meskipun kekurangannya banyak, tapi buat saya itu nggak terlalu ganggu. Karena misalnya panas, saya nggak terlalu main game di HP, jadi panas ya nggak begitu masalah lah. 5G, saya belum terlalu berpikir 5G akan terlalu masif di Indonesia, entah kapan ya. Karena pas saya ke Jakarta pun, 5G-nya hanya di titik-titik tertentu. Terus ngecas lama, ya nggak apa-apa, saya tinggal tidur aja, jadi saya juga nggak pusing. Sekali lagi, jadi kalau ditanya apakah tetap pakai, pakai. Jadi itu tergantung pilihan juga. Kalau kalian gimana? Mau pakai apa enggak? Langsung kita ngobrol di kolom komentar di bawah. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.